Halo semuanya, kembali lagi di podcast Beraksi atau Berbincang Asik. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Gunawan dari kelas 8A nomor absen 12. Nama saya Sean Michael dari kelas 8A nomor absen 29. Ya, dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin sering kalian lihat, tapi jarang tuh kalau mau dipikirkan lebih lanjut. Tapi sebelum itu, aku mau tanya dulu nih. Kamu kalau lagi mau ngemil-ngemil itu, pilih makan telepon atau minum boba sih? Ya kalau jujur-jujuran sih aku lebih suka boba daripada telepon, karena sekarang boba tuh variatif, varian rasanya banyak, terus tempatnya juga keren-keren banget di Iya sih. mana-mana. Sekarang kan memang boba itu lagi internasionalnya, lagi viral-viralnya. Ada di mall, ada di aplikasi online juga ada. Bahkan kayaknya banyak banget merek baru yang muncul gitu. Tapi emang kamu setiap hari minum boba gitu ya? Kalau iso suka banget gitu sama boba? Ya nggak apa-apa sih, enak aja. Emangnya kenapa? Mungkin saya suka kok. Duh, gak bahaya kak. Duh. Nah, kan padahal kita itu, kamu tahu nggak loh, kalau sebagai warga Indonesia kan kita harus menjaga gitu loh warisan budaya. Masa kita kan nggak boleh sampai melupakan telepon sebagai warisan budaya. Lah tapi emangnya telepon itu sepenting itu lah. Iya, kamu tahu nggak loh kalau telepon itu fun fact-nya ya, telepon itu pernah dijadikan jamuan di keraton. Itu kan jadi eksklusif lah istilahnya. Nah, selain eksklusif, telepon itu juga lebih sehat dari boba. Soalnya dia itu dibuatnya kan alami dari tepung ketan yang diisi gula merah lalu ditaburi parutan kelapa. Tuh. Ternyata telepon ya keren juga ya. Iya. Makanan bangsawan ya. Iya. Saya ingat kan telepon itu juga termasuk bagian dari budaya nasional kita. Hah? Bentar. Nasional? Bukannya telepon itu punyanya Malaysia ya? Loh, info sesat dari mana itu? Loh, telepon itu loh dari Jawa, dari Indonesia telepon itu. Masa kamu baru tahu sih? Nah, tapi ngomong-ngomong soal budaya nasional nih, kan budaya nasional itu merupakan gabungan dari berbagai budaya daerah di Indonesia. Jadi bukan cuma soal pakaian adat, rumah adat, atau yang lain-lain. Ini makanan tradisional kayak telepon itu juga masuk. Jadi berarti walaupun telepon berasal dari berbagai daerah, sekarang telepon udah jadi warisan budaya Indonesia ya. Nah iya betul. Tapi aku masih bingung gitu loh. Tolong jelasin kenapa tuh kok kita tuh masih harus melestarikan telepon itu, kenapa harus sulit banget memperjuangkannya? Ya, coba kamu pikirkan aja deh. Bayangkan kalau kamu nanti punya anak sama cucu, tapi mereka malah beritahu makanan luar kayak boba, cheesecake, macam-macam gitu, tapi nggak tahu telepon, nomor dan macam-macamnya gitu. Wah itu kok aku banget itu ya. Aku malah nggak ngerti dari sendiri, aku malah lebih ngerti boba dan lain sebagainya. Nah iya, padahal kan makanan tradisional itu bukan cuma dirasanya aja sebenarnya. Tapi kan di sana ada nilai-nilai dan kebudayaan yang ada di masyarakat zaman dahulu. Jadi mereka sangat memaknai gitu. Jadi kalau sampai kita kehilangan telepon, berarti kita kehilangan jati diri bangsa kita ya. Nah, iya. Sekarang aku mulai ngerti sih, boba tuh emang enak banget, aku masih suka sampai sekarang. Cuman aku baru tahu telepon itu sekeren itu, dan aku tetap harus memperjuangkan telepon karena telepon dari negaraku sendiri ya. Nah iya, setuju. Kamu tuh sebenarnya boleh suka sama budaya luar, tapi jangan sampai loh lupa sama budaya sendiri gitu. Apalagi kan telepon sekarang udah dibuat lebih modern nih. Kamu ada kalau mau minum boba versi telepon kan sebenarnya juga ada. Jadi ada sebenarnya ada telepon teh, telepon isi coklat, dan minuman aja sudah ada rasa telepon gitu. Jadi apakah telepon itu benar-benar kalah dari boba? Makanya sih enggak ya, soalnya kan telepon itu mungkin cuma kalah populer aja di dalam kalangan masyarakat itu. Tapi telepon itu kalau dari masyarakat ya nggak kalah berharga. Karena di balik telepon itu ada identitas bangsa, cerita Indonesia gitu. Jadi kita sesekali juga perlu pilih yang lokal. Oh, oke. Jadi mulai sekarang aku akan lebih mencintai sih warisan budayaku sendiri. Kalau enggak ya bisa gawat negaraku sendiri ya.
Nah iya, kita harus menjaga budaya nasional kita. Betul teman-teman. Nah jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus menjaga budaya nasional. Sebenarnya bukan cuma di klepon aja, ada pakaian adat, batik gitu. Kayak batik, baju adat dan lain-lain. Iya, karena kalau bukan kita ya siapa lagi ya mau memperjuangkan. Soalnya kan kita generasi penerus bangsa, jadi sebenarnya kita itu harus memperjuangkan ini buat agar anak-anak kita, anak cucu bisa mengetahui budaya Indonesia. Iya. Nah, gak kerasa ya, kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih ya telah menonton dari podcast ini dari awal sampai akhir. Dan kalau ada kesalahan kata misalnya lainnya, kami mohon maaf. Dan kami pamit undur diri.